Ya, kita coba hari Minggu jalan di berjalan di World. Pak, ya. Nah, ini ya. Car Free Day Medland Tambun. Matang. Wow. Lumayan ramai juga. Banyak yang jualan macam-macam. Seru-seru. Bisa dilihat. Ada yang jual hidroponik juga. Pempek. Risol Semayu. Wow, rame lah. Biasa di hari Minggu memanfaatkan. Tadi ada Almas juga. Nanti nextnya kita bisa coba jajanan di sini. Variasi. Kalau pengen jajan-jajan barang ada semua deh. Ada juga kalau mau naik kuda ya aja kayak di Taman Pinang, cuman dengan skup yang lebih kecil. Ada leker, kerak telur juga ada, pinky. Kalau mau naik kuda juga ada. Wow, kenceng. Oke, menarik. Jadi gitulah aktivitas di Medland Tambun ya kalau hari libur pagi, Minggu pagi. Tapi tidak semua hari libur ya, biasanya hari Minggu aja yang ada jualan-jualan seperti ini, pasar kaget. Nah, kemudian di area ini biasanya juga dipakai untuk olahraga, yang lari ya, setiap pagi pasti ada yang lari, mengitari area ini, area sebetulnya tempat perbelanjaan ya, namanya Plaza Metropolitan. Sini ada beberapa ruko dan ada juga pusat perbelanjaan kecil lah yang diisi sama Superindo. Sebelah kanan ini ada Marco, Jeko. Di depan ada KFC, ada Solaria juga. Cukup menarik. Cuman kalau pagi gini jam 8 ya, masih belum buka. Kita sudah menuju di area depan dari Medland Tambun. Selanjutnya kita akan menyusuri arah jalan raya. Oke, kita lanjut lagi ya nanti ya. Nah, di sini nih biasanya kalau pagi hari kerja itu macet ya, karena ada pertigaan di sana, dan terbalik ke sini. Ini areanya area Pasar Tambun. Pasar Tambun itu ada yang mobil-mobil yang berhenti itu di depan, dan di sebelah kanan itu ya banyak ini ya, banyak area perumahan ya. Itu saya pernah tembus ke tempat Pak Yudi itu di Tambun Utara, itu bisa lewat sini, dan memang di sana cukup banyak perumahan. Nah, ini kayak gini nih sebetulnya cukup padat ya. Kalau lagi ditambah banyak yang menyeberang, banyak yang berhenti. Ya sebetulnya sih sudah ada rambu dan sebagainya ya yang boleh berhenti. Tapi di sini ada area boleh berhenti sebetulnya. Boleh-boleh aja sih. Memang area itu berhenti ya, soalnya di arah sini. Di sini juga nggak ada rambunya. Jadi memang ada kebutuhan dari kendaraan juga, karena di sini banyak pabrik ya, dan banyak antar jemput karyawan. Nah, di sebelah kanan ini ada Gedung Juang, Museum Bekasi ya. Jadi Bekasi itu punya museum namanya Gedung Juang 45. Jadi ini lawan arah men. Luar biasa.
Ya, dari tampak tadi ya, cukup, bahkan di hari Minggu aja begitulah. Jadi memang agak crowded ya di daerah sini, cuman ya asal kita berhati-hati aja lah gitu ya. Karena agak susah kalau kita bilang ke mereka gitu ya, dengan ya pasti banyak alasan lah, nggak mau memutar lah, jauh kalau mutar ya, dan lain sebagainya. Itulah kondisi perkotaan gitu ya. Kalau mau minta kesadaran warga agak ya, sulit lah gitu. Akhirnya kalau kita sering lihat ya di TikTok ataupun YouTube, ada warga yang berinisiatif untuk menegakkan peraturan, akhirnya konflik ya, konflik antar warga sendiri gitu. Ya itu menurut saya sih sangat berbahaya ya, karena harusnya penegakan hukum ya penegak hukum, petugas penegak hukum yang menjalankan. Kalau kita masing-masing ikut penegakan hukum, sementara kita sendiri tidak dibekali untuk memahami tentang hukum itu tersendiri, akhirnya ya kayak debat kusir begitu. Meskipun ya udah jelas kayak gini, dilarang dilarang parkir, nggak boleh parkir di sini, tapi ya susah kalau kita harus menghadapi sesama warga gitu ya. Nanti jadi kayak civil war. Siapa yang kuat, siapa yang menang, ya begitulah kondisinya. Tapi mostly sebetulnya kalau di jalanan di sini ya, setelah pasar Tambun tadi, ini udah lengang ya di sini, nggak terlalu rame lah. Jadi kalau saya biasanya kalau pagi mengantarkan anak itu dari pasar, kalau sudah kelewat melintasi pasar Tambun tadi itu sudah aman gitu, sampai sini udah lancar-lancar aja, nyantai-nyantai aja udah jalannya begitu. Oke, kita lanjut quest lagi ya, sambil lihat di kanan kiri ini orang bilang sih jalan Pantura gitu ya. Jadi ini termasuk sebetulnya jalan raya yang dibangun oleh Dendels, tembus dari Panarukan sampai dari Anyer sampai ke Panarukan. Nah ini jalannya ini ya, kiri kanannya banyak pabrik, banyak ya pabrik-pabrik lama lah, karena yang baru kan sudah banyak direlokasi di kawasan ya, kawasan industri. Dari sini yang pabrik-pabrik lamanya. Oke, next kita lanjut lagi ya. Oke, kita sudah tiba di underpass Bulak Sumur. Jadi ini sangat menarik ya, di Bekasi ini banyak underpass. Tujuannya jelas untuk mengurangi kemacetan ya. Kalau dilihat di depan sana itu ada perempatan yang mungkin dulunya sangat ramai ya, sampai akhirnya dibuat underpass. Kalau kita lewat sini aja, kita sebenarnya akan lurus, tapi lewat sini karena itu harusnya jalur cepat ya. Kalau sepeda agak berbahaya di sana, jadi kita lewat jalur sini. Nah kalau ke kiri itu sebetulnya ada tol ya, tembusan tol, dan ini Samsat, sebelah kiri Samsat. Dan ini cukup ramai sebetulnya, karena kalau kita belok kiri itu banyak garasi bis antar kota ya. Mungkin dulunya kalau orang mau keluar kota dari di Bekasi itu ya naiknya dari sini, dari kiri ini ke kiri itu. Nah itu ada tol Bekasi Timur gitu ya, bisa ke Bantar Gebang juga. Sebelah kanan Taman Makam Pahlawan. Oke, nah kalau saya biasanya pagi lewat sini, lewat atas sini juga, dan ke kanan untuk mengantarkan anak saya ya, melewati ya di situ ada perlintasan rel kereta api. Nah ini juga out of flow juga nih, kadang-kadang lampunya merah tapi tetap jalan gitu. Jadi kalau sebetulnya setelah ada underpass ini, jalannya di sebelah sini agak terlalu banyak yang melewati gitu ya. Nah kayak gini kan, ini sudah ada jalur sepedanya sebetulnya dari pemerintahan Kota Bekasi ya. Kalau ini kita sudah lewat Kota Bekasi nih. Di belakang tadi yang daerah Pasar Tambun tadi adalah Kabupaten Bekasi. Kalau ini sudah Kota Madya Bekasi. Jadi karena skupnya lebih kecil mungkin ya, jadi lebih tertata gitu ya kotanya ya. Penerangan jalannya, infrastrukturnya itu lebih tertata.
Kalau kita lihat banyak kiri kanannya sudah banyak bangunan-bangunan besar ya. Nah ini tapi ada area ruko-ruko yang tutup gitu ya, sepi gitu ya. Cuman kemarin sempat ada antrian banyak di salah satu ruko itu, ternyata itu yang rekam retina itu yang dibayar sampai 800.000 per rekaman retina itu. Ternyata itu nggak boleh ya, melanggar dan akhirnya sudah ditutup. Nah ini juga bisa ke kanan, itu bisa tembus ke sekolah anak saya. Kalau di pagi sebenarnya area ini cukup ramai ya, cukup ramai, tapi ya tidak macet ya, padat aja ya, padat volume aja gitu ya. Karena ya pertama kalau dilihat dari sisi jalannya ini ada penyempitan ya, lebih sempit daripada jalan sebelumnya gitu. Dan karena masuk ke kota mungkin harga tanah jadi lebih mahal, jadi jalannya juga ikut menyempit. Cuman yang lewat di sini biasanya juga ya truk-truk besar ya, truk trailer. Kemudian juga terkadang bis yang mau ke tol, belok tol di sana itu juga lewat sini, jadi menambah beban. Nah sebelah kanan ada McD dan ada stasiun Bekasi Timur KRL. Ini cukup bagus, stasiunnya besar, parkirannya luas. Kayaknya lebih baru deh ini. Kalau saya sih kalau mau naik kereta itu prefer ke stasiun Bekasi Timur ini, sebelah kanan ini, karena lebih bagus keretanya daripada stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi agak susah parkirnya. Memang lebih besar, parkirnya juga besar, tapi lebih susah. Nah di depan ini kita masuk ke area terminal Bekasi. Sebelah kanan ada terminal Bekasi, dan ini ada kafe hangat, dan ini ada Transmart. Kita belok ke kanan ya, masuk ke stasiun terminal Bekasi. Nanti kita lewat jalur sana, karena kalau lewat di jalan ke mana, ke ini agak susah nih beloknya. Saya tahu apakah bisa, karena baru juga nih. Ini di depan sana kali ya beloknya ya. Oh iya betul, belok sana. Ini nggak bisa, satu arah. Jadi kita harus belok di sana untuk ke kanan. Nah, lumayan Radit. Tuh lawan arah, truknya lawan arah. Ya begitulah. Nah ini kita belok masuk di area terminal Bekasi. Waduh, sayangnya masih stop nih. Oke, kita tunggu dulu. Jadi kita masuk ke akses jalan masuk terminal Bekasi. Ini kayak di terminal Cimone ya, karena kita bisa masuk ke area terminal. Terminalnya dijadikan jalan umum, tapi nggak tahu nih jalannya kemana ini. Saya juga baru lewat sini, lewat sana kali ya, lewat lurus sana ya. Kita coba lihat. Ini terminal bis besar-besar ya, antar lintas Sumatera. Jalannya kemana ya? Ke sana. Jalan sana coy. Coba aja dulu dilihat. Oh iya betul sih, lewat depan sana. Nah itu dia. Oke, keluarnya. Nah keluarnya situ. Keluarnya sini, putar balik ke sini. Numpang lewat. Beberapa tadi saya lihat shortcut, dia lurus tuh, ambil dari sisi sana. Nah itu dia jalan. Nah di sini agak crowded ya, pasar apa nih? Pasar Bekasi ya. Ini sebetulnya jalannya dua arah, tapi satu jalur dipakai untuk berjualan kalau pagi. Jadi kita harus berbagi jalur dengan
kendaraan yang lain ya, khususnya yang dari jalur ke sana. Ya harus agak hati-hati nih. Harusnya ini 2 jalur ya, yang sana dipakai untuk berjualan. Ada hari-hari tertentu sore bahkan atau malam ya, mulai malam kalau nggak salah. Saya pernah malam minggu lewat sini itu sudah mulai dipasang. Tapi dia biasanya saya nggak tahu ya sampai hari biasa begini juga atau cuman hari tertentu aja. Kalau hari kerja ada apa enggak nggak ngerti. Cukup ramai ya pasarnya. Sebetulnya pasarnya tadi dimasuk ke dalam, cuman ini pasar tumpahnya nih. Banyak yang berjualan di jalan. Tahu ini kalau dilihat sama Pak Gubernur KDM marah-marah kali dia. Jalan dibuat jualan. Kita lihat aja ya nanti. Nah ini bisa juga nih tembusan dari situ, betul ya. Bisa tembus dari sana juga betul. Atau tembus dari sana, sama saja. Kalau mau ke tempat sekolah anak saya juga bisa belok kanan, rumah sakit Bela. Dan biasanya ada yang ngamen ya, seru ini, ngamen pakai angklung di depan rumah sakit Bela. Wah, sayangnya pas berhenti ini, jalannya agak cerong. Nanti kita lurus ke arah stasiun Bekasi. Ke arah stasiun Bekasi. Oke, kita lanjutkan lagi ya nanti ya. Nah, ini kita masuk ke jalan apa nih? Oh, ini nggak jelas nih apa ini. Oh, crowded di daerah sana. Tahu itu apa ini? Ya biasanya di sini nggak macet sih. Mungkin ada acara kali ya. Ini bagus nih kalau malam nih. Ada lampu-lampunya kayak di nah ini ya daerah Pecinan gitu ya. Mungkin daerah Pecinan kali ya. Karena di sini banyak toko-toko. Kayak toko-toko ya toko-toko zaman dulu gitu ya. Tahun-tahun 80-an gitu. Tuh. Ya agak macet ini, nggak tahu ada apa. Biasanya akan panjang banget nih. Impactnya sampai ke stasiun Bekasi mungkin. Nanti kita lihat ya stasiun Bekasi gimana. Nah ini kali Bekasi kalinya cukup besar, yang beberapa bulan lalu itu sampai kuncinya jatuh sampai banjir ya ini ya. Kalau kita lihat sungainya sampai meluap ya, gitu ya, sampai setinggi jembatan ini waktu itu, dan membuat kota Bekasi banjir. Dan katanya sih dari Bogor. Ini banyak yang putar balik karena dia harus cari alternatif jalan. Nah di depan itu sudah stasiun Bekasi ya. Stasiunnya ini stasiun terbesar ya di Bekasi ini. Dia punya banyak peron. Ada 6 apa ya peronnya ya. Cukup banyak karena juga kereta dari ini antar kota itu juga banyak yang berhenti di sana. Wah ini ternyata macet di depan. Let's see ya, kita lihat kemacetannya seperti apa ya. Ini sering begini nih, crowded, kunci padahal di hari Minggu tanpa kejelasan apa-apa. Kita lihat seperti apa ya kemacetannya ya. Biasanya karena ini nih awal kereta datang
yang menyeberang dan akhirnya macet. Ya, kita lihat banyak yang berhenti di jalan juga, jalannya sempit, makin sempit. Crossing dari nyebrang jalan. Crossing aja, setelah itu ya udah nggak ada, nggak kan. Jadi memang ya karena crossing, cuman areanya kan terlalu sempit mungkin ya kalau dibuatin penyeberangan jalan harusnya ya agak sini ya kali ya, ininya nggak di situ kan, cuma di sini aja macetnya, dia udah enggak gitu, udah area jalannya sempit, kemudian banyak yang menyeberang crossing, banyak yang berhenti. Nah, kombinasi itu. Ini banyak penitipan motor ya, biasanya kan dari luar kota ya, pas bekerja di luar kota titipkan motor di sini, ya udah naik kereta simple ya, nggak kena macet ini. Mulai mendekati area. Target pertama saya ke itu underpass Sumarekon ya, udah di depan situ. Nanti kita lanjut lagi ya kalau udah dekat. Oke. Nah, itu di depan udah kelihatan ya. Flyover Sumarekon. Dan ini jalannya ke sana dan ternyata cukup padat ya di sini ya. Kalau dilihat ini sebetulnya titik poin saya pertama, nanti kita berhenti di depan aja ya sebelum mengarah ke ada kayak flyover ini, Jalan Sultan Agung, saya nggak tahu daerahnya namanya apa. Nggak mau belok, angkot itu nggak bisa ya, gitulah. Jadi lamanya sebetulnya karena lampu merah ya, tapi kalau lihat di depan, wow, truk kontainer. Jadi di sana itu ada tol Pekayon, Bekasi Barat ya, tol Bekasi Barat ya, truk semua ya gitu ya memang ya. Dan ini harus hati-hati nih, karena karakteristik dari truk itu nggak kelihatan, terus kecampur juga aktivitas warga. Sebelah kiri Stadion Patriot, orang biasa jalan-jalan, kita harus berusaha untuk ke kiri ya supaya nggak kena. Tuh, ini banyak kali warga yang parkir sini, karena ini mereka biasanya kalau minggu pagi apalagi ya olahraga di sini. Tuh, ramai banget. Taman Hutan Kota Bekasi enak seperti di
hutan, banyak pohon-pohon rindang. Cuman kita lihat luar biasa tuh kontainernya. Bahkan di minggu pagi, wow, apalagi di hari biasa ya. Seperti apa? Ini yang agak kurang tahu. Nanti kita coba berhenti di depan dulu, cari spot yang agak dingin dulu untuk melihat berapa. Oh, ada kayak lomba gitu kali ya, bawa gambar-gambar. Coba kita cari spot-spot dingin dulu, area-area dingin di mana masih agak crowded sih. Oke, anggap saja Bitcoin kita ya, kita coba cari ini untuk berhenti dulu. Sambil minum dulu kali ya. Nah, sini bisa kali. Berhenti dulu. Oke, kita berhenti pas di depan ada bebek caro. Bebek caronya Daratan Muslim. Nah, kemudian kalau kita lihat perjalanan kita itu sudah 42 menit ya, 42 menit sampai ke depan ini ya, setelah Patriot ya, setelah Stadion Patriot. Nah, saya rasa masuk akal dengan kondisi macet dan kita tadi agak belum mengenal jalan, belum mengenal medan. Oke, kita minum dulu ya, nanti kita lanjut lagi. Ini kita coba pulang lewat itu ya, lewat Pekayon ya, karena tadi agak macet tapi jalannya lewat flyover. Saya bisa kan, coba aja deh lewat flyover, lewat Pekayon. Coba lewat Pakuwon ini ya. Nanti sebetulnya kita bisa belok ke kiri supaya nggak kena jalan yang macet itu. Bisa juga ini. Cuman sebetulnya PR-nya itu ya daerah sini. Sini sebetulnya enak, ini dingin ya. Kita ada hutan, kayak hutan gitu ya, hutan buatan gitu ya, dingin. Nah, ini jalan sepedanya di sini nih, cukup ramai orang gitu, olahraga ya di situ loh. Ya, oh, ini kayak tempat pemerintahan Kota Bekasi. Tuh ramai banget nih stadionnya. Kalau minggu pagi nih orang-orang olahraga. Ya. Menarik. Sebelah kanan ada Stadion Bekasi, Stadion Patriot, stadion kebanggaan dari Kota Bekasi. Nah, ini kalau kotanya ya daerah sini ya, dari sini sampai dari daerah Pekayon ini sampai ke Sumarekon yang lumayan tertata nih. Ini ada Baraya Kopi, tahu itu? Sameja Kopi, wah ramai. Seru. Tuh ada jual-jualan ternyata di sana. Cuman saya kalau naik sepeda belum pernah nih lewat sini. Lewatnya mana masih belum tahu, kita nekat aja sambil cari jalan. Sambil menikmati ya hari Minggu pagi San Mori di hari Minggu. Tuh banyak
namanya kayak fiksi gear. Nah daerah sini nih ada food court ya, food court di sebelah sana. Itu ada biasanya rame banget. Ada yang terkenal sate Taichan. Nah itu yang di depan tulisan K itu kompeten. Situ tuh biasanya tuh. Nah ini bukan bangku parkir. Di sini biasanya kalau malam rame, tapi kalau pagi nggak ada. Dipakai olahraga. Ya. Cukup tertata di sini. Kalau melihat dari apa namanya areanya ya, tertata dan bersih. Nah itu depan bisa tembus jalan tol Priuk Jatinegara lurus ke Pekayon. Yang kemarin banjir ya di area ini ya. Ini banyak sungai yang meluap ya. Seperti sungai-sungai ini meluap sampai ke jalan. Jadi mengakibatkan banjir, semua area banjir. Tidak bisa menampung lagi sungainya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan sambil cari-cari jalan. Di mana jalannya ini saya belum tahu. Oke, kita lanjut lagi ya.